Hai para rebahaner sekalian, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Ya, di video kali ini saya akan membahas 7 pertarungan epik Sung Jinwoo dalam manhwa solo leveling. Dan ya, kita tahu perjalanan Sung Jinwoo itu sangat berat cuy, yang dimana ia mulai dari hunter terlemah dan bahkan dianggap beban Nia, hingga akhirnya bisa menjadi hunter yang bahkan tidak bisa terkalahkan. Dan tentu untuk menjadi hunter terkuat Sung Jinwoo harus banyak berlatih dan bertarung melawan para monster. Dan kadang monster yang dihadapi Jinwoo itu bahkan melebihi batas kemampuannya. Namun karena Sung Jinwoo ini adalah seorang MC ya kan, tentu saja dia dapat plot armor anti mati cuy. Terus apa aja pertarungan epic Jinwoo bang? Nah, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke daftarnya. Di urutan ke-7 pertarungan Jinwoo melawan Kargalgan. Nah, momen di pertarungan ini bener-bener epik sekali cuy, karena Jinwoo melawan ratusan para raksasa orc ini sendirian. Jadi ceritanya tuh saat Jinwoo sedang masuk ke dalam gate rank A, dia menyamar menjadi jasa kuli bawa barang. Lah kenapa Jinwoo nggak jadi hunter aja bang? Yaitu karena Jinwoo pada saat itu ingin merasakan pengalaman bagaimana rasanya masuk di dungeon level A. Nah, singkat cerita, pada saat Jinwoo sudah berhasil berada di dalam dungeon, di sana terdapat ratusan para monster raksasa yang dipimpin oleh Kargalgan cuy. Dan para tim hunter yang bersama Jinwoo bisa saja wipe out jika melawan High Orc ini. Sehingga para hunter ini menjadi terlihat seperti kroco oleh para raksasa orc, namun hal itu tidak berlaku bagi sang ketua hunter, karena ia berani untuk menyerang bos raksasa orc ini sendirian, dan ya tentu saja hal itu dapat dengan mudah dikalahkan oleh Kargalgan, sehingga membuat ketua hunter ini menjadi kena mental cuy. Dan di saat Kargalgan ingin membuat mokat kroco ini, untung saja Sung Jinwoo yang menyamar bisa membantu mengalahkan semua monster di dungeon ini cuy, dan membuat bos Kargalgan ini menjadi mokat. Di pertarungan ke-6, ada Jinwoo melawan Semut Ireng. Ya, Semut Ireng ini merupakan Raja Semut ya guys, raja yang berada di dalam dungeon break di Pulau Jeju cuy. Nah, diceritakan pada awalnya para hunter Korea dan Jepang ini bekerja sama untuk bisa menyelesaikan dungeon break di Pulau Jeju cuy. Namun operasi ini tidak berjalan sesuai rencana, karena di saat Ratu Semut telah berhasil dikalahkan, tiba-tiba muncul Raja Semut Hitam menghabisi semua hunter yang tersisa cuy. Dan bahkan monster Semut Ireng di pulau ini ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan. Selain itu, Semut Ireng ini berhasil membunuh banyak hunter rank S dari Jepang maupun Korea. Situasi ini tampaknya tidak ada harapan lagi, sampai munculnya seorang hunter misterius yang mengubah segalanya. Dan ya, hunter misterius ini adalah Sung Jinwoo. Pertempuran epik pun akhirnya terjadi antara Sung Jinwoo dengan Raja Semut, dan hasilnya Jinwoo berhasil mengalahkan Raja Semut dan menjadikannya salah satu Shadow Soldier, yaitu bernama Beru. Di pertarungan kelima, ada Jinwoo melawan Monarchs Baran. Nah, di pertarungan ini merupakan pertarungan bos dari dungeon yang diberikan oleh sistem. Ya, kalian masih ingat dengan Jinwoo yang membuka portal Demon Castle ini? Portal yang membuat Jinwoo harus bertarung dengan anjing jadi-jadian ya kan? Nah, di pertarungan ini merupakan pertarungan akhir, karena Jinwoo harus bertarung dengan bosnya langsung cuy. Dan di sini diperlihatkan art yang epik kali, karena Jinwoo harus bertarung dengan mengerahkan semua pasukan bayangannya. Nah, di sini diceritakan pada awalnya Jinwoo masih kesulitan melawan Monarchs Baran cuy. Bahkan Shadow Igris aja dengan mudah dikalahkan oleh Monarchs ini. Dan di saat semua tentara bayangan Jinwoo pada mokat, barulah Jinwoo kemudian by one melawan Monarchs ini. Dan seiring berjalannya pertarungan, pada akhirnya Jinwoo bisa mengalahkannya dengan memberikan pukulan ke dagunya. Di pertarungan keempat, Jinwoo melawan Thomas Andre. Nah, saat Jinwoo sedang melawan Hwang Dongsu dan berhasil mengalahkannya, Jinwoo malah disamperin Thomas Andre. Nah, buat kalian yang nggak tahu Thomas Andre, dia merupakan hunter tingkat nasional. Jadi setelah melihat anak buahnya yaitu Hwang Dongsu malah mokat, si Thomas ini menantang Jinwoo untuk bertarung cuy. Dan bahkan tarungan ini melibatkan anggota guild Thomas melawan pasukan bayangan Jinwoo. Dan singkat cerita, Jinwoo ini berhasil mengungguli si Thomas ini dengan cara terus menabok si Thomas hingga ia akhirnya mengakui surrender cuy. Di pertarungan ketiga, ada Jinwoo melawan Patung Nyengir. Nah, kalian pasti tahu lah ya bos Patung Nyengir itu, yaitu sang arsitek cuy. Nah, ini dimulai saat Jinwoo harus menghadapi final test melawan Patung Nyengir cuy. Jadi di sini Jinwoo harus bertarung solo versus squad melawan para patung gede ini. Selain itu, ia juga harus berhadapan dengan bos arsitek ini. Namun seiring berjalannya pertarungan, pada akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkannya dengan membuat si arsitek menjadi kepingan beberapa batu. Kemudian di pertarungan kedua, Jinwoo melawan 3 Monarchs. Nah, di pertarungan satu ini bisa dibilang pertama kali Jinwoo mengalami kematian. Dan selama pertempuran tersebut, Jinwoo terkena perangkap hasil dari kerja sama ketiga Monarchs, yaitu ada Frost Monarchs, Plague Monarchs, dan Beast Monarchs.
Jadi diceritakan saat Jinwo berhasil membunuh Plague Monarchs, Jinwo mendapatkan serangan yang dimana Frost Monarchs membekukan pasukan bayangan Jinwo sehingga kekuatan Hunter Jinwo terus terkuras. Alhasil, peluang emas itu berhasil dimanfaatkan oleh sang Beast Monarchs untuk menusukkan cakarnya ke Jinwo hingga tewas. Namun siapa sangka, momen kematian Jinwo malah jadi titik balik kebangkitannya menjadi Shadow Monarchs. Setelah menjadi Monarchs sepenuhnya, Jinwo langsung membantai keduanya sebagai bentuk peringatan pada semua Monarchs yang tersisa. Di pertarungan pertama, Jinwo melawan bos monark terkuat yaitu Antares. Ya, bisa dibilang Antares adalah monarks terkuat dalam seri ini, dan kekuatannya yang sangat besar membuatnya layak menjadi bos terakhir yang harus dihadapi Jinwo cuy. Usai membantai ketiga monarks, pekerjaan Jinwo masih belum usai karena ia harus melawan monarks terkuat si penguasa para naga. Pada titik ini, Jinwo harus mengerahkan segalanya baik taktik dan kemampuan terbaiknya agar bisa mengimbangi Raja Naga tersebut cuy. Ia bahkan sampai bertransformasi menjadi ksatria hitam bayangan ketika sedang melawan Antares dalam wujud naganya. Jinwo sendiri baru menang setelah berhasil memancing Antares ke lokasi rahasia yang memungkinkan para ruler membunuhnya. Jadi ya pantas aja Antares menjadi musuh terkuat yang pernah Jinwo hadapi sampai-sampai ia harus bekerja sama dengan para ruler untuk mengalahkannya. Jadi itulah daftar pertarungan terbaik Sung Jinwo dalam manhwa solo leveling. Dan jika menurut kalian ada pertarungan epic Jinwo yang lain, kalian bisa tulis aja opini kalian di kolom komentar. Dan ya segitu aja penjelasan gue kali ini. Buat kalian yang mau support gue bisa dengan klik tombol subrek dan like-nya aja, biar gue makin semangat bahas tentang solo leveling lainnya.